Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Apa berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta, Allahu Akbar. Baik anak-anakku, hari ini pembelajaran yang pertama di semester yang pertama, Quran Surah At-Tin, siswa-siswi kelas 5. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari seyogyanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dengan membacakan doa, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa-siswi kelas 6, Quran Surah At-Tin. Al-Quran adalah firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz ke-30 dan merupakan surah yang ke-95. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Adapun indikator pencapaian kompetensi membaca Quran Surah At-Tin dengan memperhatikan makharijul hurufnya secara klasikal, kelompok, dan juga individual. Anak-anakku, maka pada kesempatan kali ini nanti kita akan sama-sama belajar membaca Quran Surah At-Tin, membaca secara berulang-ulang sehingga pemahaman kita untuk berusaha dalam bacaan yang tartil senantiasa terbiasa dan menjadikan satu pembacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membaca Quran Surah At-Tin dengan memperhatikan makhraj hurufnya secara klasikal, kelompok, ataupun individu. Kemudian membaca secara berulang-ulang sampai hafal Quran Surah At-Tin dengan memperhatikan makhraj hurufnya. Baik anak-anakku, mari sama-sama kita membaca Quran Surah At-Tin dengan harapan selain kita belajar membacanya kita ayat-ayat Allah sehingga menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat anak-anakku, ketika kita ingin mengawali pembacaan Al-Qur'an, didahulukan dengan kalimat isti'adzah atau ta'awud dan dilanjutkan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, perhatikan. Nanti setelah ini kita bisa mengulangi sendiri dengan berulang-ulang sehingga apa yang sudah kita pelajari makhraj hurufnya menjadi satu bekal buat kita agar berusaha menjadi bacaan yang tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Anak-anakku, itulah pembacaan surah At-Tin dari ayat pertama sampai dengan ayat 8. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surah At-Tin. Antara lain, yang pertama, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun, maka cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Bacaan qalqalah, thumma radadnahu, ya, thumma radadnahu. Ingat huruf dal yang berharokat sukun, maka itu adalah bagian daripada huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Siapa yang pernah mendengar dengan bentuk kalimat sehingga menjadi kalimat huruf-huruf qalqalah itu? Baju di toko. Apa? Ba, jim, dal, toko. Maka contoh yang pertama adalah huruf dal. Anak-anakku, ketika kalian ingin mengetahui hukum tajwid sehingga berusaha untuk membaca secara tartil, maka setiap hukum kalian harus menghafal dan harus hafal huruf-huruf hukum tersebut. Jangan sampai kalian tahu huruf dan hukumnya, namun kalian tidak bisa menentukan ketika itu berharokat atau tidak. Maka kesempurnaan untuk menuju bacaan yang tartil, hukum kita tahu, huruf yang terdapat dalam hukum tersebut kita pun tahu, dan harokat-harokat apa yang menyertai sehingga menjadi hukum tersebut. Maka di contoh yang pertama di dalam surah At-Tin ini, summa radad, ya, agak dipantulkan. Ya. Ingat, ada huruf da yang berharokat fathah, ya, kemudian bertemu dengan huruf dal berharokat sukun. Jadi kunci huruf dal, namun harokatnya adalah harus bersukun, maka itu digolongkan hukumnya qalqalah. Lain kalau seandainya huruf dal kemudian berharokat fathah, kasrah ataupun doma, itu bukan, ya, hukumnya bukan hukum qalqalah. Maka di sini dijelaskan huruf dal mendapat harokat sukun, ya. Bagaimana cara membacanya? Tsumma radad, dipantulkan, tapi jangan terlalu berlebihan memantulkan, karena ini adalah qalqalah sughra, qalqalah kecil yang adanya di tengah-tengah kalimat, ya, berbeda dengan huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat. Kemudian apa lagi? Laqad, ya, ada salah satu contoh di ayat keempat. Laqad khalaqnal, ya, khalaq, ya. Nanti akan kita bahas di contoh berikutnya. Taqwim, khalaqna, khalaq, ya, dipantulkan. Huruf qaf berharokat sukun, ya. Kalau yang pertama tadi huruf dal berharokat sukun. Dan kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kembali di dalam surah At-Tin, antara lain tanda baca mat, ya. Tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surah At-Tin yang mengartikan harus dibaca panjang. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika berharokat fathah, berharokat kasroh, berharokat domah,
Ya. Perhatikan contoh berikut. Ketika mat berharokat fathah, ya, lebih kita mengenal dengan hukum mat tabi'i, ya. Jadi huruf hukum mat tabi'i itu ada 3. Alif, waw, ya, dan semuanya harus berharokat sukun, ya, atau mati. Jadi sebelumnya ada alif berharokat sukun, biasanya alif dicirikan ketika dia dikatakan huruf mati tanpa ada harokat, ya. Kemudian ada huruf waw dengan harokatnya sukun, kemudian ada huruf ya berharokat sukun, ya. Dan dari 3 huruf ini nanti dia akan didahulukan dengan huruf sebelumnya dengan berharokat apa? Yang pertama, ketika ada alif, ya, alif, ya tentunya alif ini mati. Sebelum huruf alif ini kemudian ada huruf apapun itu namun berharokat fathah, maka ia harus dipanjangkan. Contoh masih di ayat ke-4, laqad khalaqnal insana, ya, khalaqnal insana, insana, sa, ada huruf sin berharokat fathah kemudian bertemu dengan huruf alif mati, maka harus dipanjangkan. Kemudian juga ada contoh wa amilus solihat, ya, wa amilus solihat itu huruf yang sebenarnya dia pengganti alif, ya, maka ditandakan dengan harokatnya berdiri mat badal, ya, pengganti alif dan harus dipanjangkan. Wa amilus solihat, ya, itu yang berharokat fathah. Kemudian mat ketika berharokat kasroh, apa cirinya? Ketika ada ya mati didahulukan dengan huruf apapun itu, kemudian harokatnya kasroh yang di bawah, ya, kasroh, maka harus dimatkan atau dipanjangkan bacanya. Contoh dari ayat pertama, wattini, ya, ta berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya mati. Waturi sinin, sinin, huruf sin harokat kasroh bertemu dengan huruf ya mati, maka itu harus dipanjangkan. Kemudian ada juga berharokat dhammah. Apa rumusnya? Apabila ada waw mati yang berharokat sukun, waw, kalau berharokat sukun berarti ini waw mati, ya, tidak terbaca wawunya, cuma terbaca atau terdengar panjangnya. Jadi ada huruf yang didahului dengan dhammah, apapun hurufnya ketika harokatnya dhammah maka bertemu dengan huruf waw mati, ini harus dipanjangkan. Illalladzina amanu, nu, ya, di situ berarti ada waw mati yang didahulukan dengan nu, berarti huruf nun yang berharokat dhammah, maka itu panjang. Baik anak-anakku, inilah rangkaian pembelajaran kita mengenai bagaimana cara membaca Quran surah At-Tin, dengan tujuan kita bisa membaca secara tartil sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, karena di dalam Al-Quran satu huruf berbeda makhrajnya maka mengandung berbeda pula artinya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini Quran surah At-Tin, bagaimana kita cara membaca sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya, sehingga menjadi bacaan yang tartil. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita kali ini selain belajar pun kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahala dan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berharap anak-anakku jangan pernah putus semangat untuk terus mengaji, membaca Al-Quran, ya, memperdalam ulumul Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga kita berharap kelak di yaumul qiyamah Al-Quran lah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bapak berharap kalian terus berlatih, berulang-ulang membaca surah At-Tin, sehingga kalian bisa membaca yang benar, membaca secara tartil. Tidak cukup dalam tartil, mungkin kalian juga bisa menghafal. Jadi kalau bacaan sudah bagus, sudah tartil, kalian menghafal, maka hafalan kalian adalah hafalan yang tartil pula. Ini saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu dalam pembelajaran
yang berbeda. Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah kita. Terima kasih anak-anakku. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.